Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita bersyukur bersua kembali pada sore ini. Seperti biasa kita belajar tentang agama kita, baik yang terkait dengan Al-Quran maupun yang terkait dengan iman, akhlak, dan fikih. Nah, kali ini kita akan mencoba belajar tentang fikih. Fikih itu yang terkait dengan kegiatan ibadah harian kita. Fikih itu artinya memahami syarat-syarat ibadah, ada sholat, ya, ada puasa, ada zakat, ada haji, ada syarat. Ini fikih. Ini fikih syariah. Fikih untuk mengetahui bagaimana kita bisa beribadah yang sempurna. Nah, secara bertepatan kali ini kita berada pada bulan suci Ramadan. Berarti fikih yang kita pelajari apa? Tentang puasa di bulan Ramadan. Puasa itu bahasa kita. Kalau bahasa Arabnya namanya as-saum, ya, atau as-siyam. As-saum atau as-siyam itu artinya menahan. Ya. Menahan apapun. Umpamanya Nabila menahan tidak mau bicara, itu juga namanya puasa, ya. Menahan tidak mau berbohong, nah itu puasa. Menahan tidak mau melakukan perbuatan apapun, itu juga namanya saum. Ya, itu maknanya, ya. Nah, sedangkan yang dimaksud puasa dalam agama kita, saum itu adalah menahan hawa nafsu kita untuk tidak makan dan minum. Dari kapan mulainya Nabila menahan tidak makan minum itu? Dari kapan? Dari waktu pagi hari subuh, ya, sampai dengan terbenamnya matahari. Itulah waktu kita menahan hawa nafsu kita. Makan minum tadinya halal, itu sebelum puasa, di bulan-bulan lainnya, ya. Tapi begitu kita puasa, yang tadinya halal menjadi haram. Tidak boleh, ya. Dalam rangka apa? Untuk menunjukkan ketaatan kita. Allah menyuruh kita puasa, tidak boleh makan dan minum, mengendalikan hawa nafsu. Ini ujian keimanan dan ketaatan kita. Makanya dalam Al-Quran itu yang dipanggil orang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang yang beriman. Bukan yang dipanggil orang Islam, hai orang Islam. Karena orang Islam itu belum tentu puasa. Ada nggak orang Islam nggak puasa, Nabila? Ada. Mungkin di sekeliling kita melihat ada yang dengan beraninya dia merokok, ya kan? Makan minum tanpa ada rasa berdosa. Dia agamanya apa? Islam. Ya. Makanya Allah tidak memanggil orang Islam karena tidak semua orang Islam itu berpuasa. Allah memanggilnya dengan kata apa? Ya ayyuhalladzina amanu, kan? Hai orang yang beriman. Iman itu percaya, yakin akan ajaran Allah, kan? Dilaksanakan semua ajaran Allah, itu namanya iman, ya. Nah, orang yang beriman pasti akan puasa. Tapi orang Islam belum tentu dia puasa, ya. Karena iman itu betul-betul meyakini perintah Allah, ya, dalam Al-Quran atau hadis Nabi. Ya. Sama seperti sholat juga sama. Orang yang sholat itu pasti orang yang beriman. Nggak mungkin, kan? Nggak mungkin dia mau sholat. Puasa juga nggak mungkin dia mau puasa kalau dia tidak beriman. Iman itu kan keyakinan dalam hati, ya, kemantapan dalam hati untuk melaksanakan ajaran-ajaran Islam. Nah, dalam kita puasa ini tentu kita ingin puasa kita ini di samping sah juga diterima oleh Allah. Di samping sah juga ada manfaatnya untuk kita. Kan ada ibadah itu sah tapi nggak ada manfaatnya.
Contoh nih, orang sholat, ya kan? Sholat umpama ya, sholatnya nggak khusyuk. Dia ingat sholat pas takbir doang. Lagi sholat nih, Allah Akbar, ingat Allah. Selebihnya dia ingat macam-macam. Dia ingat permainannya, dia ingat pekerjaannya, semua diingat. Nggak ingat apa-apa. Sholatnya sah tapi nggak ada pahalanya. Kenapa? Karena sepanjang dia sholat tidak ada khusyuk ya. Tidak mengingat dia lagi sholat. Nah, puasa juga sama. Ada orang puasa tapi tidak mendapatkan pahala. Siapa mereka? Yang hanya bisa menahan hawa nafsu dari tidak makan dan minum, tapi tidak bisa menahan apa? Mulutnya untuk tidak berbohong. Ya. Tidak bisa menahan anggota tubuhnya untuk tidak melakukan perbuatan nista. Nah, ini banyak nih kayak gini bilang. Perutnya puasa, nggak makan minum, tapi mulutnya nggak puasa. Siang hari dia berbicara kotor, berbicara kasar, bahkan berani berbohong. Itu pahalanya nggak ada. Ya, walaupun puasanya sah, tapi pahalanya tidak ada. Ya kan? Nah, ini harus kita perbaiki. Ketika kita puasa, tidak hanya menahan nafsu makan minum kita, juga menahan diri kita ini. Jangan sampai diri kita ya berbuat yang melanggar hukum agama. Seperti tadi berbohong, memfitnah ya kan, menjelekkan orang lain, ya. Bahkan sumpah palsu. Ya, ini juga termasuk rangkaian-rangkaian dosa yang bisa menghilangkan pahala puasa kita. Nah, untuk melengkapi fikih puasa ini kita harus tahu pertama syaratnya, yang kedua rukunnya, yang ketiga yang membatalkan, yang keempat itu adalah yang makruh. Nah, syarat wajib puasa yang pertama dia harus beragama Islam. Yang pertama nih, dia Islam berarti dia wajib untuk puasa. Yang kedua syaratnya apa? Balik itu sudah sampai umur dia wajib puasa. Kalau perempuan baliknya kapan? Bila? Ketika dia sudah datang menstruasi setiap bulan. Minimal usianya berapa tahun? 9 ya. Kalau laki-laki dia dihitung balik sejak kapan? Sejak dia mulai bermimpi yang sifatnya pribadi ya, bermimpi indah-indah, namanya mimpi pacaran ya, mimpi bercinta ya kan, dengan lawan jenis. Kemudian dia mengeluarkan satu cairan yang namanya sperma. Pagi hari dia kaget, kok ada cairan berlendir kental, pas dicium baunya amis. Nah, itu berarti dia sudah mengeluarkan sperma. Nah, itu berarti tanda-tandanya dia sudah balik. Berarti wajib dia melaksanakan ibadah puasa, ibadah sholat, dan lain-lain. Nah, begitu. Umumnya laki-laki itu mimpi basah itu antara 14 sampai 15 tahun umumnya ya. 14-15 tahun. Ada yang usia 13 tahun dia sudah mimpi basah. Berarti dia sudah wajib untuk puasa. Juga wajib untuk sholat. Kemudian yang ketiga yang syarat wajib puasa apa? Berakal. Apa itu berakal? Waras. Orang gila, orang mabuk tidak wajib puasa. Kan mabuk itu kategorinya 2. Ada mabuk permanen. Dengan gila itu gila permanen. Ada yang disebut dengan gila kumat-kumatan. Kalau gila permanen itu memang dari sananya dari dulu gila, gak sembuh-sembuh. Kedua ada yang gilanya mungkin kumat, dia tidak boleh dibikin stres. Itu dia stres, ia bangkit gilanya, ngomongnya ngaco.
Nah, ketika dia kumat gilanya, puasanya tidak sah, tidak wajib. Ya kan? Kemudian terakhir, syarat wajib puasa adalah suci dari apa? Mens atau nifas bagi siapa? Perempuan yang berhalangan tidak boleh berpuasa. Alhamdulillah. Semoga bermanfaat apa yang kita sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.